Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita tidak boleh melewatkan waktu yang efektif untuk bisa mempersiapkan bagaimana kondisi negara kita yang terkait dengan olahraga yang tidak kurang dari 3 hari lagi akan menghadapi Jepang. Optimis harus ada, dan posisi-posisi kita tentu saja yang dianggap underdog atau tentu menjadi tingkat terbawah di grup C saat ini, kita harus memahami bahwa masih ada peluang, masih ada kesempatan. Tentu kalau kita berbicara tentang tim nasional kita saat ini, ada beberapa hal mengapa saya berani menyampaikan ini. Pertama, karena faktor penonton, faktor supporter. Indonesia ke depan yang memenuhi GBK setidaknya ada lebih dari 70.000 supporter yang tentu saja akan membawa dampak tersendiri terhadap psikologis pemain kita. Yang tentu saja pemain kita ini mempunyai faktor pendukung yang luar biasa. Kita sudah terbiasa dengan euforia atau kegaduhan stadion atau chance dari pemain, dari penonton yang tentu saja mereka mempunyai yel-yel tertentu selama 90 menit. Setidaknya tidak pernah berhenti. Dan ini akan menjadi motivasi tersendiri terhadap bagaimana psikologi pemain kita. Berbeda dengan pemain Jepang, meskipun pemain Jepang ini diunggulkan, tetapi tentu saja dengan riuh rendahnya supporter di stadion, tentu sedikit banyak akan sedikit mengurangi bagaimana psikologisnya, karena mereka tidak terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Apalagi Yuto Nagatomo yang juga meyakini bahwa Jepang akan menang. Tentu saja ini menjadi dampak tersendiri bahwa mungkin bisa saja ungkapan-ungkapan Yuto Nagatomo ini menjadi posisi yang mungkin memperbesar atau menguatkan mentalitas pemain Jepang. Kita tahu dia ada seorang back yang tentu saja ini menjadi satu kondisi yang kita harus juga memahami, karena memang dari sektor mana saja, dari hitungan-hitungan apapun, Indonesia ini dikondisikan tidak akan menang melawan Jepang. Itu setidaknya versinya Jepang. Atau kalau dari sisi peringkat, karena Jepang adalah peringkat 1 di Asia, sedangkan Indonesia peringkatnya jauh dari apa yang diperkirakan. Inilah yang tentu saja menjadi supporter ini menjadi satu kondisi yang menguatkan kondisi. Maka semangat, dukungan, dan doa dari supporter itu sangat memungkinkan kita untuk menang. Yang kedua, faktor cuaca. Berbeda kan antara cuaca kita dengan Jepang. Tentu saja dengan suhu 32 derajat, antara 28, 32 sampai 35 derajat di Jakarta, itu akan bisa mempengaruhi kondisi pemain. Apalagi dari 27 pemain, 23 pemain di antaranya Jepang ini bermain di Eropa. Ini tentu saja akan juga berpengaruh. Apalagi kelembapan di Indonesia akan sangat mempengaruhi stamina pemain-pemain Jepang. Harapannya adalah bahwa aspek-aspek inilah yang nanti akan bisa membantu tim kita untuk bisa mengkondisikan sesuatu. Kita teringat bahwa pada saat dulu Jepang ini mempunyai, ketika kita belum merdeka, Jepang kan mempunyai persenjataan yang komplit. Tidak ada satu kondisi pun yang akan menjamin bahwa bambu runcing menang melawan meriam, atau menang melawan senapan, atau menang melawan persenjataan yang lengkap yang dimiliki oleh Jepang. Tapi buktinya apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa menang. Loh, mengapa kita libatkan itu? Ya, karena apa? Sebagian besar supporter kita adalah Muslim. Atau setidaknya mereka yang nonton itu punya agama. Dan mereka akan sangat yakin, saya sangat yakin bahwa mereka akan berdoa untuk kemenangan timnas. Jadi kita tidak perlu
merasa pesimis kalau terjadi sesuatu. Ya paling terjadinya paling menang. Harus menang, harus menang. Nah, karena memang ini motivasi yang tersirat. Apalagi meskipun kita harus juga menyatakan bahwa wah, Miss Hills Girls tidak bisa menang, tidak bisa datang karena dia cedera handspring. Tetapi jangan sampai lupa ada penggantinya, namanya Kevin Dick. Nah, Kevin Dick ini tentu saja kemarin sudah saya ceritakan bahwa Kevin Dick ini juga sudah fake melawan Jepang dan melawan Saudi Arabia. Kita tentu saja, ya kalau tidak ada Mace, tidak bisa main karena memang cedera handfree, kita tidak perlu, atau supporter tidak perlu menjelek-jelekkan FC20. Tapi setidaknya kita perlu memahami, apapun yang ada sekarang, tentu pemain-pemain kita, 11 pemain kita nantinya akan mempunyai nasionalisme, dan kita mempunyai pemain ke-12, yakni supporter. Supporter ini tentu saja akan memberikan yang terbaik, akan mendoakan. Bahkan pemain kita sudah didoakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Di pondok-pondok pesantren yang kita tahu mereka yang santrinya juga ngefans dengan sepak bola, dengan timnas, mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Human logic ini mungkin ada estimasi-estimasi. Kita tidak hanya boleh menggunakan otak kiri, tapi otak kanan kita perlu juga dikondisikan. Nah, tentu saja ini menjadi pertimbangan besar. Dan kita meyakini bahwa Indonesia akan menang. Yang ketiga, ada pemain Jepang. Kalau kita hidup di zaman dulu, ada namanya Keisuke Honda, yang kalau tidak salah Keisuke Honda itu dulu pernah di AC Milan. Itu mengatakan bahwa peluang Indonesia menang belum tertutup atau masih terbuka. Orang Jepang saja, Keisuke Honda yang dulu pernah melatih di Laos, pernah melatih di negara Myanmar, juga mengkondisikan bahwa peluang Indonesia untuk menang sangat terbuka. Artinya apa? Keisuke Honda juga meyakini bahwa memang ada hal-hal yang bisa dikondisikan, ada faktor lain yang bisa menyebabkan Indonesia menang. Bahkan beberapa aspek ini bisa kita jadikan sebagai sarana bahwa kita masih mempunyai satu kondisi, chance untuk memenangkan pertandingan. Kondisi rumput di Senayan sudah sangat baik, sehingga tentu saja pemain-pemain kita yang terbiasa bermain di Eropa tentu akan mengkondisikan sesuatu dengan baik. Nah, ketika dulu Jepang ini kita melawan Jepang kan di tahun 1945, karena kita pernah dijajah Jepang, maka setidaknya hampir sama ini kondisinya. Yang dikalahkan kita ini adalah pemain-pemain kita terdiri atas keturunan Belanda juga. Jadi dulu itu ada Hindia Belanda, kalau sekarang kan namanya Indonesia. Indonesia pemainnya sudah naturalisasi murni, artinya ada diaspora yang tentu menjadi pemain Indonesia. Yang tentu saja ini kita sebagian besar bermain di Eropa dan tentu saja tahu akan gaya permainannya. Gaya permainan Eropa seperti apa? Nah, kita sudah pengalaman di situ. Di situ ada kita ada namanya JICS. JICS itu back di Venezia, Italia, dan di Serie A, meskipun ya kesebelasan dari JICS ini, dari Venezia ini sekarang susah menang, tapi setidaknya kita harus membuktikan bahwa pemain kita itu selalu tampil 90 menit di setiap pertandingan. Juga ada Tom Haye. Nah, Tom Haye ini profesor, ini luar biasa kondisinya. Jadi kita perhatikan sama-sama, apalagi sang preman kita, Justin Hockner, sudah bermain di Wolfsburg U21. Tentu saja ini menjadikan satu kondisi bahwa memang kita harus optimis bahwa ya meskipun di Jepang mungkin ada Takumi Minamino yang di Liverpool dan seterusnya, tapi ya tidak menutup kemungkinan kita untuk memenangkan sebuah pertandingan. Maka tetap kita sampaikan, mari
kita berikan semangat, dukungan, dan doa untuk tim nasional kita. Agar nantinya, karena hanya perjuangan saat ini, dengan pepatah, sekarang atau tidak sama sekali, no or never. Ketika dalam bahasa kondisi tertentu, kita meyakini bahwa perjuangan kita masih cukup lapang, ada kesempatan untuk Piala Dunia, harus kita kondisikan. Betapa PSSI sudah berjuang mati-matian untuk mendatangkan pemain-pemain grade A yang luar biasa, yang terdukung dengan presiden yang juga senang dengan sepak bola. Maka mana lagi yang perlu disangsikan? Negara ini penuh dengan talenta. Negara ini penuh dengan orang-orang yang kuat, penuh dengan orang-orang yang optimis. Maka jadikanlah sebuah pertandingan kita menjadi sesuatu yang tonggak masa depan, menjadi sesuatu yang memberikan semangat baru bagi anak-anak kita, bagi teman-teman kita yang berjuang di pemerintahan dan di olahraga. Kalau pemerintah sudah mempersiapkan bagaimana mempersiapkan Indonesia Emas 2045, tapi setidaknya kita yang saat ini olahraga sepak bola yang terpopuler di Indonesia, yang tentu saja sponsornya ini sudah hampir mencapai di atas angka 600 miliar, ini harus kita dukung. Ya meskipun kita grassroots, kita nggak dapat apa-apa, tapi minimal kita dapat semangatnya. Karena kalau kita bisa mensyukuri sesuatu yang baik, maka insya Allah kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyemangati, mendoakan, dan kita optimis. Insya Allah kita menang melawan Jepang. Dan kebetulan nanti tanggal 19 kita akan melawan Saudi Arabia. Dan harapan kita akan juga menang. Karena perlu kita ketahui bahwa tiket melawan Arab sudah habis. Tiket melawan Jepang juga sudah habis. Artinya apa? Kita sebagai bangsa, supporter kita mempunyai nasionalisme yang baik, kecintaan terhadap negara dengan caranya, dengan mendukung, hadir langsung di stadion, dan mendoakan serta menyemangati teman-teman kita atau pemain-pemain kita, kesebelasan kita, tentu sudah sangat luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan atas tim nasional kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini menjelang pertandingan Indonesia melawan Jepang. Semoga ulasan-ulasan berikutnya bisa saya sampaikan, dan dukungan dari panjenengan semua, dari subscriber, dari semua saja yang ingin membantu channel ini untuk menyemangati kami dalam membangun supaya bisa menjadi lebih baik, tentu kami akan sangat terbuka untuk menerimanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.